Di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, kami langit dan bumi. Amin. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkaulah yang memberikan penghiburan kepada orang yang berduka cita dan kekuatan kepada orang yang lemah. Arahkanlah firman-Mu kepada semua mereka yang berduka cita dan menghadapi pencobaan. Dengarkanlah keluhan mereka dan jawablah permohonan mereka sesuai dengan rencana-Mu yang terbaik, agar mereka mengetahui dan mengakui bahwa Engkaulah penolong dan tempat perlindungan sesungguhnya dalam masa penderitaan. Di dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Penyelamat kami. Amin. Oh
sudah menghafal, yuk kita baca sama-sama ayat hafalan kita dari Mazmur 27 ayat 1 kan? Ayo kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terang dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Nah, ayat hafalan kita untuk minggu depan diambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 2. Nah, buat adik-adik, ayat hafalannya dibuat gerakannya seperti tadi ya. Semangat, terima kasih. Mazmur 27 ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Selamat hari Minggu. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetaran? Shalom. Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Selamat hari Minggu. Mazmur 27 ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Terima kasih. Mazmur 27 ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Terima kasih. Mazmur 27 ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Hafalan Mazmur 27 ayat 1. Tuhan adalah terang dan kehidupanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng kehidupanku. Terhadap siapa aku gemetar? Amin. Terima kasih. Shalom, selamat hari Minggu. Ayat hafalan di minggu ini diambil dari kitab Mazmur 27 ayat 1 dari Daud. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Terima kasih dan selamat hari Minggu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah menyanyi dan memuliakan nama Tuhan, sudah pembukaan, sudah membacakan ayat hafalan. Sebentar lagi kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Tema kita minggu ini tentang berani menghadapi tantangan. Jadi, lagu yang akan kita bawakan sebelum khotbah adalah tentang Daud dan Goliat. Ayo kita nyanyi sama-sama.
dan mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu hari ini mampu berakar dalam hati dan pikiran kami masing-masing Bapa, dan adik-adik kami mampu mengerti sesuai dengan pemikiran mereka, sehingga firman hari ini tentang berani menghadapi tantangan dapat kami mengerti dan kami semakin mengandalkan-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suatu hari, Saul Raja Israel merasa tidak sehat. Dia mengirimkan salah satu pelayannya ke rumah Isai untuk meminta Daud datang ke istana untuk menghibur raja. Pelayannya berkata, "Isai, raja meminta putramu Daud memainkan kecapi dan menyanyikan sebuah lagu untuknya." Raja tidak mau makan dan berbicara dengan siapapun. "Tolonglah izinkan putramu datang dan hibur raja dengan musiknya." Isai merasa senang dan mengizinkan Daud untuk pergi ke istana. Segera musik Daud yang indah memenuhi ruangan-ruangan istana raja. Setelah beberapa hari, Raja Saul merasa lebih baik. "Tidak ada seorang pun di seluruh Israel yang bisa memainkan kecapi seperti kamu, Daud," kata raja. "Mendengarkan musikmu membuat saya merasa lebih baik." "Terima kasih sobat mudaku." Hari-hari Daud dipenuhi dengan membuat musik yang indah dan setiap orang yang mendengarnya merasa senang. Suatu hari, bala tentara musuh datang ke lembah Tarbantin untuk berperang melawan Raja Saul. Raja Saul meminta bala tentaranya untuk menyelamatkan bangsa Israel. Dia meminta rakyatnya untuk bergabung, termasuk 3 orang kakak laki-laki Daud ikut bergabung untuk melawan tentara musuh. Tetapi raja tidak meminta Daud ikut karena Daud masih terlalu muda dan terlalu kecil untuk menjadi seorang prajurit. Raja berkata kepada Daud, "Aku harus memulangkan kamu, Daud," kata raja. "Kamu sudah membantu menyembuhkanku. Tetapi aku tidak ingin kamu bersamaku di sini selama perang. Nanti kamu bisa terluka. Salah satu pelayanku akan mengantarmu pulang ya." Kita lanjutin ceritanya. Ketika Daud pulang, ia melihat ketiga kakak laki-lakinya pergi ke medan pertempuran. Katanya kepada kakak-kakaknya, "Aku berharap bisa pergi bersama kalian. Aku bisa bertempur sebagai kalian." Seraya melambaikan salam perpisahan kepada kakak-kakaknya. Dia berkata, "Ingatlah Allah beserta kalian." Daud merasa tidak senang kembali ke rumah. Ia ingin bersama kakak-kakaknya. "Aku bisa bertempur, Ayah. Ingatkah ketika aku menyelamatkan domba-domba dari singa yang menerkam mereka?" Ayah berkata, "Ya Daud, Ayah ingat. Tetapi karena itulah Ayah perlu kamu untuk membantu menggembalakan domba. Maukah kamu melakukannya untuk Ayah?" Daud tahu ayahnya benar, maka ia menjawab, "Iya, Ayah." Isai tahu Daud mempunyai hati yang baik dan ingin melakukan kehendak Allah. Maka Isai memanggil Daud. "Daud, besok pergilah ke medan pertempuran dan bawakan makanan ini untuk kakak-kakakmu. Ayah telah temukan seorang untuk membantu Ayah sementara kamu pergi." Daud merasa gembira, dia akan bertemu dengan kakak-kakaknya. Keesokan paginya, Daud pergi ke medan pertempuran membawakan makanan untuk kakak-kakaknya. Ketika ia mendekati lembah tersebut, ia melihat kedua tentara. Tentara Raja Saul di satu sisi dan tentara musuh di sisi lainnya. Ketika ia melihat kakak-kakaknya, Daud berlari menghampiri mereka. "Kakak, kakak, aku bawakan makanan untuk kalian." Kakak sulungnya kelihatan tidak senang bertemu dengannya. "Mengapa kamu datang ke sini? Mengapa kamu tinggalkan domba
sementara aku pergi. Nah, sementara Daud sedang bercakap-cakap dengan kakak-kakaknya, para prajurit teriak, "Itu dia! Itu Goliat!" Daud melihat ke lembah, di sana berdiri pria paling besar yang belum pernah dijumpainya. Ia keluar dari perkemahan musuh. Raksasa itu tingginya hampir 3 meter dan ia memakai perlengkapan baja mulai dari kepala hingga ujung kaki. Raksasa itu memandang ke arah perkemahan Raja Saul. "Aku adalah Goliat. Aku siap bertempur dengan siapapun. Kalau ada yang mengalahkanku, tentara kami akan menjadi budakmu. Tetapi kalau aku mengalahkan kamu, kamu akan menjadi budakku selamanya." Ketika Raja Saul melihat Goliat, mereka gemetar ketakutan. Tetapi raja itu tidak membuat Daud takut. Para tentara mendengar Daud berkata, "Aku tidak takut terhadapnya. Akan kulawan raksasa itu." Maka prajurit memberitahu sang raja. Ketika raja mendengar kabar bahwa seseorang ingin bertempur melawan Goliat, ia menyuruh memanggil orang tersebut. Saat Daud masuk ke tenda raja, raja bertanya, "Daud, apakah kamu orang yang ingin melawan raksasa tersebut?" "Benar," kata Daud. Raja Saul berkata, "Daud, kamu hanyalah seorang penggembala muda. Kamu tidak terlatih untuk berperang." Daud tidak setuju. Para gembala harus melindungi domba-domba mereka. "Aku pernah menyelamatkan dombaku dari seekor singa dengan pertolongan Allah. Aku bisa menyelamatkan bangsa Israel dari raksasa ini." Karena tidak ada seorang pun yang mau melawan raksasa tersebut, maka akhirnya raja setuju membiarkan Daud melawannya. "Baiklah, kemarilah Daud. Kamu bisa pakai baju baja perangku untuk melindungi dirimu." Setelah coba baju baja sang raja, Daud berkata, "Baju baja paduka terlalu berat untukku. Aku harus melawan dengan caraku sendiri." Daud berlari mendekati sungai dan memilih 5 buah batu licin untuk digunakan bersama ketapelnya. Kemudian dia cepat berlari menuruni lembah untuk menghadapi raksasa itu. "Aku datang melawanmu, Goliat!" teriak Daud. Ketika Goliat melihat Daud, ia tertawa dengan keras. "Anak kecil, kamu adalah seekor belalang. Apakah kamu berharap untuk melawanku? Aku kira kamu adalah seekor anjing dan kamu bisa mengalahkanku dengan tongkat dan batumu. Aku akan menjadikan kamu makan
Goliat. Kedua tentara terdiam, merasa heran. Mereka perhatikan raksasa itu. Terus gimana kelanjutannya ya? Mula-mula raksasa itu berdiri tegak. Kemudian pelan-pelan ia jatuh ke depan, roboh ke tanah. Jatuhnya raksasa itu menimbulkan suara gemuruh yang bergema sampai ke ujung langit. Tentara Raja Saul bersorak-sorai, "Kita telah memenangkan pertempuran, Daud! Daud telah mengalahkan Goliat!" Ketika tentara musuh melihat Goliat sudah dikalahkan, mereka mulai melarikan diri. Tetapi Raja Saul mengejar dan mengalahkan seluruh tentara musuh. Berkat Daud, tentara raja memenangkan pertempuran. Ini dia gambar si Daud memenangkan pertempuran. Setelah pertempuran usai, raja memanggil Daud. "Daud, kamu tidak takut terhadap raksasa itu, dan Allah memberikan kemenangan kepadamu hari ini. Karena keberanian dan keahlianmu, aku mau kamu datang dan tinggallah di istanaku." Hari itu telah menjadi hari yang agung dan mulia bagi Daud. Ia bersyukur Allah telah memberikan keberanian kepadanya untuk melawan raksasa itu. Tetapi Allah mengalahkan raksasa itu melalui Daud karena Daud percaya Allah pasti akan melindungi dia dan memberkati dia setiap waktu. Nah, demikian firman cerita Tuhan pada hari ini. Nah, sekarang Daud itu hebat gak? Hebat ya, anak kecil melawan orang besar. Nah, sekarang apa yang kita dapat dari firman Tuhan hari ini? 1. Berani menghadapi suatu tantangan. Kalau kita berani menghadapi suatu tantangan dengan percaya kepada Tuhan, maka kita akan menemukan jalan keluar dari tantangan atau kesulitan yang kita hadapi. Tapi kalau kita takut menghadapi tantangan, kita akan mentok di situ-situ aja. Kita tidak akan pernah punya jalan keluar. Nah, adik-adik mau menghadapi tantangan atau tidak? Coba, tantangan apa aja yang kamu hadapi pada saat ini? Kalau pada saat ini biasanya takut akan gelap, takut akan tidak sekolah lagi, takut akan apa lagi ya? Banyak sekali tantangan yang kamu hadapi, termasuk orang tua juga memiliki tantangan. Tapi kakak yakin dengan kalian semakin mendekatkan diri sama Tuhan, kalian akan menemukan jalan keluar dari setiap tantangan yang akan kamu hadapi. Baiklah teman adik-adik semuanya, kita akhiri firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa. Baiklah adik-adik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi terima kasih Tuhan.
dari ke-14 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatnya kembali lama setelah itu. Demikianlah firman Tuhan. Kita kumpulkan persembahan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan korban syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umatmu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaatmu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Marilah kita bersama-sama berdoa seperti yang diajarkan Yesus Kristus. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Matius, Markus, Lukas, Yohanes,
Kisah para ratus, Roma kedua Korintus, Galatia, Efesus, Kiriku, Kolose, 1 dan 2, Tesalonika 1 dan 2, Timotius, Titus, Filemon, Ibrani, dan Kobus, dan Kodua, surat Petrus, ketiga Yohanes, Lukas, dan Wahyu.